Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aset dimanapun Anda berada, senang bisa berjumpa kembali di Bijak Bicara Aset Jakarta. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang inventarisasi barang milik daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagian kedua bersama saya Aditya Chandra. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu, yakni yang pertama Ibu Truli Susatyo Dewi, Subkoordinator Urusan Aset Pengguna, dan Pak Nyoman Dharma selaku Kepala Satuan Pelaksana Sistem Pusat Data dan Informasi. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Mas Luar biasa sekali, terima kasih Pak Nyoman dan Bu Truli sudah menyempatkan hadir di Bijak episode kali ini. Nah, saya langsung ke Bu Truli sebelum ke Mas Nyoman. Jadi di pertemuan kita pertama Bu, itu kita membahas tentang inventarisasi barang milik daerah dengan Pak Ivan. Nah, mungkin Sobat Aset bisa lihat di pojok kanan atas di video sebelumnya. Nah, kita langsung ke bagian kedua, kita langsung ke substansi permasalahannya dengan Bu Truli. Sebetulnya ada nggak sih yang harus dipersiapkan Bu jelang inventarisasi yang akan dilakukan oleh teman-teman pengguna barang di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Silakan Bu Truli. Baik, izin Mas Adit, Mas Nyoman, terima kasih atas kesempatannya. Persiapan tentunya memang harus dilakukan dalam rangka inventarisasi, karena memang inventarisasi ada 4 tahapan, dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Kemudian seperti kita mungkin sudah pernah dibahas oleh Pak Kabid di pertemuan yang lalu, bahwa inventarisasi kita bertahap. Untuk tahun 2023 ini baru barang milik daerah berupa gedung dan bangunan dan selanjutnya. Kemudian terkait inventarisasi di tahun 2023 sendiri, BPAD sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Harapan kami di minggu-minggu ini pengguna barang dan kuasa pengguna barang sudah menyusun surat keputusan yang menyusun nama-nama tim dari tim inventarisasi tingkat pengguna barang ataupun tingkat kuasa pengguna barang. Selain itu juga tentunya harus menyusun jadwal. Kenapa jadwal perlu? Karena itu menjadi dasar nanti bagi tim pengendali di tingkat provinsi untuk memonitor pelaksanaan inventarisasi yang dilakukan oleh pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Kemudian tentunya selain itu mereka juga harus mulai melihat nih daftar barang milik daerah berupa gedung dan bangunannya saat ini. Walaupun belum dimulai tahap pelaksanaannya, tapi mereka sudah menginventarisir dahulu sebetulnya mana-mana barang yang tidak ada, misalnya mana-mana barang yang sebetulnya bukan barang, misalnya seperti itu. Jadi ketika nanti kami sudah mengeluarkan instruksi Sekda untuk pelaksanaan, harapannya mereka tinggal input aja melalui sistem inventarisasi yang sudah disediakan oleh BPAD. Seperti itu. Baik, jadi sebetulnya memang fokus kita di 2023 ini adalah KIPC Bu ya, bangunan dan gedung. Nah, untuk yang OPD yang tidak memiliki gedung dan bangunan, apakah dia juga melakukan fase ini atau seperti apa Bu Truli? Baik, jadi untuk Bapak Ibu yang baik pengguna barang ataupun kuasa pengguna barang yang tidak memiliki barang milik daerah berupa gedung dan bangunan, maka untuk tahun 2023 tentunya tidak perlu melaksanakan inventarisasi. Kemudian karena memang di DKI ini pada saat Oktober tahun lalu 2022 ada perubahan struktur organisasi, begitu tentunya ada juga PDUKPD yang mungkin kalau PD tetap ada, tapi kalau UKPD itu ada yang tidak ada lagi, sementara barangnya ada. Nah, itu mungkin juga tidak bisa diinventarisir di tahun ini. Kenapa? Karena kita saat ini sudah memutuskan bahwa daftar barang yang akan diinventarisasi adalah daftar barang yang ada di LKPD tahun 2022 tapi versi unaudited. Karena kalau kita menunggu audited itu berarti masih di Juni atau Juli nanti, terlalu lama begitu. Jadi nanti mungkin untuk
UKPD terutama yang barangnya belum sempat diinventarisasi di 2023 mungkin bisa dilanjutkan di 2024 dan itu dimungkinkan berdasarkan keputusan gubernur. Tapi nanti tentunya ada keputusan Sekda atau apa yang mendasari bahwa barang-barang tersebut belum ikut diinventarisasi. Seperti padahal seharusnya di 2024 adalah kita fokusnya ke peralatan dan itu nggak masalah. Baik. Baik, sebetulnya proses ini kan sudah nanti akan dilakukan ya Bu. Nah, nanti outputnya sendiri apakah langsung dianalisa, nanti keputusannya dilaporkan ke gubernur atau seperti apa Bu hasil dari inventarisasi ini? Baik, tadi ada tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut. Nah, kemudian setelah nanti selesai pelaksanaan tentunya pelaporan, dan di laporan itu akan muncul rekap-rekap misalnya barang mana yang ada, barang mana tidak ada, barang mana yang sebetulnya bukan barang dan harus direklas misalnya ke beban barang atau beban pemeliharaan seperti itu. Barang mana yang sebetulnya adalah bagian dari sebuah aset induk, nah itu juga perlu digabung ke aset induk. Nah itu fasenya nanti ditindaklanjut Mas. Tapi sebelumnya setelah mereka melakukan pelaporan tentunya harus disusun rencana tindak lanjutnya seperti apa atas rekap-rekap hasil inventarisasi tersebut. Oke, baik Bu Truli, saya ke Pak Nyoman. Nah, di 2018 BPAD kan sudah melakukan sensus, tapi kala itu kita hanya dengan versi komputer dan menyatakan bahwa ada atau tidak. Betul. Tentunya di 2023 ini seperti yang sudah dijelaskan Pak Kabit waktu itu, Pak Ivan, bahwa sensus tahun ini yang tadi dijelaskan betul itu gedung dan bangunan. Nah, pada saat itu Mas Nyoman juga jelasin tuh bahwa kita akan proses secara mobile dan desktop. Nah, itu sebetulnya seperti apa sih Mas Nyoman? Silakan. Ya, jadi izin Mas Adit, kita saat ini memang sudah menerapkan untuk sensus tahun 2023 ini menggunakan mobile dan desktop ya. Jadi kenapa mobile? Karena mobile ini adalah untuk aksesi keberadaan. Jadi kita mengembangkan versi mobile untuk aksesi keberadaan untuk mempermudah pengurus barang dalam melakukan inventarisasi. Jadi istilahnya dalam mobile itu si pengurus barang harus ke lapangan langsung, melihat langsung apakah BMD tersebut ada atau tidak ada. Karena kalau nanti barang tersebut ada, maka langsung ditempel barcode sementara namanya Mas Adit. Nah, dari barcode sementara itu yang sudah ditempel, nanti itu langsung di-scan melalui aplikasi mobile tadi Mas Adit. Jadi istilahnya BMD tersebut akan melekat dengan barcode sementara tadi. Tapi untuk yang tadi tidak ditemukan atau merupakan biaya atribusi yang sudah disampaikan Bu Truli, itu tidak memerlukan tempel barcode Mas Adit. Nah, itu nanti akan ditindaklanjut melalui desktop. Ketika aksesi keberadaan ini sudah dilakukan melalui mobile yang sudah ditempel barcode tadi, maka akan beralih ke desktop untuk dilakukan persetujuan oleh pimpinannya. Nah, untuk barang-barang yang tadi sudah dilakukan persetujuan oleh pimpinan, akan dilaksanakan aksesi untuk data informasinya. Jadi pengurus barang diwajibkan untuk mengisi atau mengupdate data informasi mengenai barang tersebut. Nah, itu melalui desktop Mas Adit. Jadi bukan melalui mobile. Kenapa tidak melalui mobile? Karena kalau mengisi sekian banyak data informasi itu akan menyulitkan justru. Maka akan dilakukan melalui desktop. Jadi desktop itu mereka mengisi data informasi yang diperlukan yang sudah kami siapkan, nanti pengurus barang tinggal menjawab saja. Jadi tinggal mengisi semuanya. Nah, ketika sudah data informasi itu diisi kembali, nanti akan disetujui terlebih dahulu oleh pimpinannya. Jika pimpinan nanti sudah menyetujui, nanti selanjutnya dari BPAD itu akan menerbitkan QR code namanya Pak Mas Adit. Jadi QR code ini bersifat permanen. Menggantikan yang sebelumnya sudah ditempel itu seperti itu begitu? Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti QR code permanen ini yang sudah diterbitkan oleh BPAD akan didistribusikan ke SKPD OKPD. Dan nanti pengurus barang melalui aplikasi mobile tadi ini menempelkan QR code tadi. Nah, barcode yang tadi sudah ditempelkan itu mempermudah sebenarnya. Jadi nanti dari aplikasi mobile tersebut barcode sementara tadi tinggal di-scan saja, maka informasi yang tadi sebelumnya sudah dilakukan itu akan muncul. Lalu pengurus barang menempelkan QR permanennya, QR code permanen, di-scan kembali, maka itu udah langsung kesimpan. Dan yang terakhir ada melakukan foto. Foto BMD tersebut Mas Adit. Bahwa itu sudah ditempel begitu ya? Ya sudah ditempel dan juga
memfoto terkait fisik BMD itu sendiri. Maka itu adalah rangkaian tahap inventarisasi melalui sistem. Jadi melalui mobile untuk aksesi keberadaan, desktop itu untuk aksesi data dan informasinya. Baik, luar biasa sekali pembangunan sistemnya. Nah, sebetulnya sistemnya sendiri sudah siap dalam pelaksanaan ini? Sudah siap, Pak. Sudah siap, Mas Adit. Baik, sudah siap ya. Kita tinggal menunggu waktunya begitu ya, betul ya. Kapan pelaksanaan tentang sensus atau inventarisasi barang milik daerah untuk KIPC ini. Nah, terakhir untuk Bu Truli, sebetulnya ada nggak yang ingin disampaikan buat pengguna barang atau sobat aset semua tentang atau jelang kesiapan kita pada saat nanti sensus? Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Truli selaku subkoordinator aset urusan pengguna, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Sebetulnya untuk inventarisasi ini karena merupakan amanat peraturan Menteri Dalam Negeri begitu ya. Sebetulnya juga ada peraturan pemerintah dan undang-undangnya. Nah, kemudian tentunya untuk kesuksesannya perlu komitmen seluruh pihak, terutama mungkin dari kepala perangkat daerah dan kepala unit kerja perangkat daerah, karena tidak mungkin pelaksanaan inventarisasi hanya dibebankan kepada pengurus barang. Karena memang pekerjaan pengurus barang juga sudah sangat banyak, terutama terkait aset. Nah, harapan saya juga pengurus barang tidak dibebani pekerjaan yang lain selain mengurus aset, karena urusan aset mulai dari perencanaan sampai ke penghapusan itu semua siklusnya itu menjadi beban si pengurus barang. Nah, kita juga selain melaksanakan inventarisasi gedung dan bangunan, kita tahun ini juga harus melaksanakan pemutahiran data tanah. Kemudian selain itu persiapan juga untuk peralatan dan mesin, karena peralatan mesin di tahun 2024 jumlahnya sangat banyak. Ketika datanya saja sampai saat ini masih belum lengkap begitu, nanti akan kesulitan pengurus barang. Padahal pengurus barang juga nggak tahu ya, apakah bisa masih bertahan di tahun depan atau ada sesuatu hal yang akhirnya harus berganti orang, kita nggak tahu. Jadi memang pekerjaan persiapan inventarisasi itu banyak banget, salah satunya ya pemutahiran data seperti itu, Mas. Jadi harapan saya tidak semua pekerjaan dibebankan ke pengurus barang, ada tim yang membantu pengurus barang. Memang sudah dipersiapkan juga timnya seperti itu, Bu. Baik. Mudah-mudahan pembahasan kita hari ini bermanfaat. Bu Truli dan Pak Nyoman, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya menjelaskan tentang inventarisasi barang milik daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, Sobat Aset, menutup kegiatan kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada Bijak episode kali ini. Sampai ketemu di Bicara Aset Jakarta episode yang selanjutnya. Kami undur diri, Bu Truli dan Pak Nyoman serta saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.